Selamat pagi bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 13 Maret 2022 dengan judul Dia akan menyatukan dan menguatkan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan kami dapat mempraktekannya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeskiel 34 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Orang yang memisahkan diri dari Allah agar dia bisa melayani dirinya sendiri adalah budak Mamon. Pikiran yang telah diciptakan Allah supaya dapat bergaul dengan malaikat telah direndahkan untuk melayani hal yang duniawi dan bersifat hewani. Inilah akhir yang dituju oleh sifat melayani diri sendiri. Jika engkau telah memiliki kehidupan yang demikian, engkau tahu bahwa engkau telah menggunakan uang yang bukan untuk roti dan bekerja untuk sesuatu yang tidak memuaskan. Akan datang padamu saat-saat di mana engkau akan menyadari kemerosotanmu. Seorang diri di negeri yang jauh, merasakan derita, dan dalam keadaan putus asa engkau akan berseru, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Kasih Allah tetap merindukan orang yang telah memilih untuk berpisah dari Dia, dan Ia menggerakkan pengaruh-pengaruh untuk mengembalikan dia ke rumah Bapa. Anak yang terhilang dalam keadaan yang sengsara menyadari keadaannya. Kuasa penipuan yang setan gunakan terhadap dia telah dipatahkan. Keadaannya yang penuh derita, anak yang terhilang menaruh pengharapan dalam keyakinan akan kasih Bapanya. Demikianlah jaminan kasih Allah yang mendorong orang berdosa itu kembali kepada Allah. Dalam perumpamaan ini tidak ada ejekan, tidak ada tuduhan kepada anak yang terhilang mengenai jalan kejahatannya. Anak itu merasa bahwa masa yang lalu telah diampuni dan dilupakan, dihapuskan untuk selama-lamanya. Dan demikianlah Allah berkata kepada orang berdosa, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu itu seperti awan yang tertiup. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 151 dan 154. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena firman-Mu begitu
luar biasa bagi hidup kami, memberikan kekuatan, semangat, motivasi bagi kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan satu penekanan khusus kepada kami, orang yang memisahkan diri dari alam, agar dia bisa melayani dirinya sendiri, adalah budak Mamon. Pikiran yang telah diciptakan Allah supaya dapat bergaul dengan malaikat telah direndahkan untuk melayani hal yang duniawi dan bersifat hewani. Inilah akhir yang dituju oleh sifat melayani diri sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dan pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi, dan saat mengambil setiap kebijakan, biarlah itu mendatangkan berkat bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati para tim medis, Tuhan memberkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Lindungi pelihara mereka Tuhan, berikan hikmat dan sukacita dedikasi di dalam pelayanan. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus, dan juga di dalam pelayanan KKR yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan sukacita dalam pelayanan. Kami menyerahkan setiap guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan, berikan hikmat pengetahuan sorga untuk mendidik anak-anak di setiap lembaga pendidikan. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada dalam penjara, Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan sukacita dan juga berkat bagi mereka, hikmat pengetahuan sorga untuk melaksanakan tugas mereka. Kami menyerahkan para pendengar yang setia dimanapun mereka berada, yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Yang sakit di rumah dan rumah sakit, Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah untuk memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.